ketaatan Injil tidak menyelamatkan, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 1 Korintus 15 ayat 2. Ya, paragraf pertama Ibu baca silakan. Rasul Paulus menegaskan Injil itu bukanlah perkataan manusia, ide manusia, tapi merupakan firman Tuhan. Amin. Kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya di Roma 1 ayat 16. Yes. Banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman Tuhan, mereka pasti akan selamat. Perhatikan ayat Nas. Injil tidak dapat menyelamatkan hidup seorang bila orang tersebut tidak berpegang teguh pada Injil dan tidak percaya. Ya, terima kasih. Yang kedua, Yang dimaksud berpegang teguh pada Injil artinya seluruh pola hidup kita dilandaskan pada Injil. Yes. Pola hidup selaras dengan kebenaran Injil. Yes. Kapan saja dan dimanapun berada, perkataan dan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Ini berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Yes. Berpegang teguh pada Injil berarti pula kita menerima firman itu bukan sebagai perkataan dari manusia, Yes. melainkan berasal dari Tuhan sendiri, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika atau 1 Tesalonika 2 ayat 13. Yes. Jikalau benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan percaya sungguh-sungguh bahwa semua yang dikatakan dan tertulis di Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri, Yes. isi hati Tuhan sendiri. Karena itu kita akan menaatinya. Amin. Ya. Yang ketiga. Karena menyadari bahwa Injil adalah firman Tuhan, maka kita pun akan berkomitmen untuk menyediakan banyak waktu untuk membaca, Yes. meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, seperti yang Ezra lakukan, Ezra 7 ayat 10. Tuhan juga menasihati Yosua untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, Yosua 1 ayat 8. Yes. Injil menyelamatkan orang percaya karena Injil memimpin hidup kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, we read together. Yang terakhir 2, 3. Tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan dan percaya kepada Kristus, tak mungkin kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Ya, nas mana, file mana yang memberkati Abang? Silakan Abang share. Saya dapatkan dari pembacaan ini yang pertama, yang dari Roma 1:16. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Nah, ayat ini mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman, mereka pasti akan selamat. Saya tahu ini setiap dari orang Kristen ini memang cuma masuk ke gereja, mendengar, memuji dan menyembah, mendengarkan firman Tuhan dan masuk pulang saya dan tidak menerima apa-apa. Dia belum tahu apa dia pasti akan selamat atau tidak, karena dia tidak berpegang teguh pada Injil. Yes. Jadi yang harus kita lakukan ini apabila seorang jiwa yang baru masuk ke gereja, kita mengajar dia, merangkul dia, supaya dia bisa berpegang teguh pada Injil. Yes. Dan dia akan juga men-sharing apa yang kita share kepada keluarganya dan juga teman. Dari situlah yang saya tahu. Oke, terima kasih. Ya, thank you Bang Chris ya. But there's so many. Huh? I think I forget lah. Sorry. Oke, that's good. Katanya masih banyak, aku lupa tapi itu saja. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Di sini juga saya di Roma 1 ayat 16. Jadi Rasul Paulus menegaskan Injil itu bukanlah perkataan manusia, Ya. manusia, tapi merupakan firman Tuhan. Yes. Kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di Roma 1 ayat 16. Memang banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang ayat ini. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja
dan mendengarkan berita Injil dan khotbah firman Tuhan, mereka pasti akan selamat. Di sini memang banyak ya orang Kristen itu ya salah beranggapan bahwa dia karena sudah rajin ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan, berarti mereka sudah selamat. Di sini memang salah penafsiran. Kalau memang kita sudah rajin ibadah, rajin ke gereja, dan menaati firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam, terus kita rajin juga membaca firman Tuhan, kemungkinan kita memang mengerti dengan ayat Roma ini, ayat 1:16. Itu aja. Ya. Mengatakan pasti terjadi keselamatan asalkan kita pegang teguh. Artinya pegang teguh itu dijelaskan di alinea 2 dan alinea 3 untuk seluruh kehidupan kita taat kepada firman, menjadi pelaku firman ya. Terima kasih kami sekalian. Dari Ibu Fani silakan. Saya paragraf 1, 2, 3 yang keempat. Ya. Sangat memberkati saya karena dikatakan bahwa Injil adalah firman Tuhan. Ya. Benar sekali bahwa Injil itu adalah Tuhan. Yes. Karena seperti pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kita pun akan punya komitmen untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Tapi walaupun kadang secara pribadi saya sendiri mungkin belum bisa untuk membuat waktu saya untuk Tuhan semuanya. Juga harus membaca firman Tuhan. Yes. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yes. Nah, ini sangat memberkati sekali seperti yang Esra lakukan. Yes. Tuhan juga menasihati Joshua. Yang Yes. dulunya mungkin Tuhan itu menasihati Joshua, tetapi sekarang itu Tuhan menasihati kita sendiri. Amin. Bahwasanya Injil itu akan menyelamatkan orang percaya. Kalau kita percaya, kita pasti akan diselamatkan Tuhan dengan cara kita berperilaku yang benar, yang baik untuk di hadapan Tuhan. Dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga sudah, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mentaati firman Tuhan dan sudah melakukan Injil Tuhan. Jadi sangat memberkati sekali ya bahwa Injil memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Kristus, karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat memimpin hidup kita sehari-hari. Jadi Injil itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Injil itulah yang menyelamatkan kehidupan kita sekarang ini dan selamanya. Yes. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, yang terakhir silakan. Saya terberkati semuanya, firman Tuhan memberkati tadi. Ya. Paragraf pertama, oleh Injil itu kamu diselamatkan Ya. asal kamu teguh berpegang padanya, Ya. seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yes. 1 Korintus 16 ayat 2. Terberkati ini, kita percaya tapi tidak melakukan, sama juga bohong. Iya. Jadi di sini ditekankan kita harus melakukan. Yes. Kita percaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Amin. Percaya kita Injil itu mengatakan yang baik-baik. Hanya percaya saja tidak cukup ternyata. Oh ya, aku percaya Tuhan Yesus itu selamatku. Oh ya, firman ini memberkati. Firman ini memberkati gini, harus ini. Tapi sama juga bohong kalau kita tidak melakukan. Sangat memberkati sekali. Yes. Jangan hanya kita percaya, yang dituntut sebenarnya kita melakukan. Yes. Tapi melakukan tidak ada artinya, hanya percaya. Sama dengan berita-berita si anu ini, kita percaya saja, hanya percaya dan percaya. Jadi ditekankan kita melakukannya. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam buat kita semua. Ya, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Okay, this is the main theme of Blessing Church. Okay, we are the first. Oh, you are okay? Okay, Pak. Conclusion, please. Yes. No, I mean, I will continue. Okay, continue lah. Nah, yang dari saya lanjutkan dari yang firman yang saya dapatkan tadi. Ya. Nah, kita kan sudah baca Rangkul. Itu kenapa kita harus mengajar sama Rangkul yang jiwa baru ini? Karena banyak dari orang semua itu bakal gagal ke depannya karena mereka belum siap ada di dunia. Beda dengan pikiran kita yang
kita kalau sudah mengenal dan mengetahui firman Tuhan, yang diinginkan yaitu satu hal, melayani. Kita ini dipanggil di dunia ini untuk melayani. Yes. Melayani mereka. Ya, thank you so much. We are the main team. Kita ini tim inti ya. Kita tim satu.